ujung musola dalam, di musola itu dalamnya berserak kertas BT, kertas togel lah istilahnya itu. Di surau, laki-laki sama laki-laki. Kabatan di musola, basobok di padang kuranji, ngisap narkoba berjamaah di surau. Berjamaah dia tapi ngisap narkoba, coba bayangkan. Ya, di Minangkabau tuh yang katanya punya falsafah adek basani sarak basani kitabullah sarak mangatu adek memakai. Nenek-nenek kemarin di Padang juga tuh ndak mau kalah sama suaminya, suami suka bampok, neneknya bininya main kartu remi. Mohon maaf di sana ambo orang Pariaman jangan berang kok faktanya kok. Sejak ambo tinggal di Pariaman baru ambo tahu. Orang Pariaman kalau baralek nggak borgen nggak sah baraleknya. Seakan-akan baralek borgen itu seakan-akan wajib bagi orang Pariaman khususnya. Sagan awak ke orang kampung tahu nak bawa bangsa, memang bangsa. Tadi organ tunggal itu masya Allah, lagu-lagu tripping. Boro-boro bere, batanya tuh bara-bara jole. Pakaian penyanyinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu yang penyanyi orang Minang tuh, Bu. Orang Minang yang menyanyi itu pakaiannya makin malam apa pakaiannya di kampung. Pertanyaan di kampung tuh ada nak nenek mama alim ulama jadi pandai bunuh kanuang di kampung tuh? Ada nak? Basi pakak nenek mama cilaku tuh sadonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du ma'asyiral muslimin, sidang jamaah tafaqquh fiddin yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas kelimpahan rahmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita. Serta salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak sekalian rahmati oleh Allah, saya haturkan jazakallah khairul jaza. Terima kasih kepada pengurus yang telah berkenan menghadirkan saya di majelis ini, di mana memang saya secara pribadi men-share kegiatan dakwah saya. Ini merupakan safari saya yang kedua seperti mana disampaikan oleh Bapak pengurus tadi yang menyampaikan kata sambutan. Sekitar beberapa bulan sebelum Ramadan kemarin, ada seorang pengurus masjid di Pekanbaru juga menghubungi Bapak Bupati Suhartibur untuk menanyakan nomor saya begitu. Qadarullah ya, beliau dapat dari siapa begitu, akhirnya beliau hubungi saya beberapa bulan sebelum Ramadan tahun lalu. Dan ini merupakan inisiatif saya pribadi, merupakan safari dakwah saya yang kedua. Dan kalau memang Allah berkenan, nanti akan saya lakukan safari berikutnya sekitar 3 bulan sekali, Bapak sekalian. Sebagaimana pula yang saya lakukan di Jakarta setelah viral, memang berkali-kali saya diundang ke Jakarta, ke Aceh, Jambi, ya. Bapak sekalian, rahmatullahi Allah,
Sebelumnya mohon maaf ini nanti kepada kawan-kawan media, kalau misalnya ada yang, kalau bisa jangan live ya, kalau misalnya ada yang bisa dipotong dari materi-materi saya, dipotong aja nanti, termasuk penyampaian seperti begini ya. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya tidak masalah. Sebab nanti ada yang mengatakan materi saya berulang-ulang. Memang materi saya berulang-ulang Bapak Ibu sekalian. Karena Al-Quran juga diturunkan berulang-ulang, setahap demi setahap. Kenapa saya sampaikan di setiap materi itu berulang-ulang? Satu, mungkin jamaah hanya melihat di YouTube. Dan di YouTube itu macam-macam persepsi orang, macam-macam penilaian orang. Maka ketika hadir di majelis seperti begini, saya minta didampingi. Alhamdulillah berkenan imam kita mendampingi saya nanti untuk membacakan terjemahan. Kenapa saya minta dibacakan terjemahan? Terkadang orang mengatakan Ustadz Erwin itu kok kasar kali mulutnya. Ya, kok sebutannya tuh nggak ada diperhalus. Kata orang Minang tuh nggak ada kata mendaki, kata menurun, datar saja sama dia ini karena lahir di Medan mungkin kata orang. Ya, nggak tahu adat dia ini. Ya, memang saya lahir besar di Medan Bapak sekalian. Ya, sekitar tahun 72 saya lahir besar di Medan. Setelah gempa 2009 baru saya hijrah ke kampung halaman kedua orang tua saya di Pariaman, tepatnya di Nagari Mangguang, Pariaman Utara. Ayah saya desanya Tanjung Sabar, ibu saya desanya Ampalu, sama-sama di Kenagarian Mangguang Pariaman. Dan untuk di Pekanbaru saya sudah tidak asing lagi karena banyak keluarga saya di Pekanbaru. Kecil-kecil saya sudah sering berkunjung ke rumah etek saya, kakak dari ayah di Pasar Pusat, Jalan Haji Agus Salim dekat Masjid Al Irsyad, Gang Kardina. Situ ada namanya etek Sinur namanya, etek Nuraini. Ya. Kemudian kakak saya juga pernah tinggal di Tampan, sekarang tinggal di Perawang. Abang saya, adik saya ada tinggal di Pangkalan Kerinci. Dan baru sekitar 6 bulan adik perempuan saya dari Bekasi pindah ke Kartama. Bapak sekalian rahmati Allah, ini sekedar sekilas ta'aruf kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah sejak saya tinggal di Pariaman 2009, saya memang lebih banyak berdakwah keluar kota Pariaman. Mungkin orang Pariaman bisa mengetahui, mohon maaf ini di sekian banyak tempat saya berdakwah, memang yang lebih berat itu dakwah di Pariaman. Dakwah di Pariaman itu berat. Ya, kenapa beratnya? Nah, nanti bisa kita bicara di luar mimbar. Ya, karena saya lihat, mohon maaf ini kemarin Buya Ristawardi berkomentar mengajukan materi ribut sosial media. Ya, mendengar patah petitih Buya Ristawardi banyak senang, tetapi ketika beliau menyampaikan perkara-perkara yang seperti begitu, macam-macam kritikan dan segala macamnya. Ya, baik Bapak sekalian materi Allah. Untuk mukadimah majelis kita ini, memang saya memilih topik safari dakwah saya ini menjadi ahli tauhid di akhir zaman. Emang kenapa di akhir zaman ini? Karena di akhir zaman ini banyak fitnah Bapak Ibu sekalian. Ya. Dua induk kesesatan di akhir zaman ini sebelum Dajjal turun. Yang pertama, ulama su, penjilat, ulama su, ulama jahat yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Dan kedua, pemimpin yang zalim. Kalau dua ini bekerja sama, sudah selesai negeri itu, habislah. Ulama su akan mengatakan wajib taat kepada pemimpin walau zalim, walau kamu dipukul, walau kamu didera. Ya, ulama su akan berkomentar seperti begitu, wajib taat kepada pemimpin yang zalim. Maka makin besar kepala pemimpin yang zalim itu Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Ulama su di belakangnya menjual ayat-ayat Allah berdalil untuk mencari pembenaran. Dan nanti kita akan lihat dalam ayat-ayat Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Baik, saya awali mukadimah saya melalui diawali dengan surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 30, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura.
نفورا. Allah berfirman menceritakan kisah atau tentang kegalauan Rasulullah. Jadi Rasulullah pernah galau, Pak Ibu sekalian. Pernah gelisah, pernah gundah gulana. Apa yang dirisaukan beliau? Kerisauan beliau itu Allah abadikan dalam firman-Nya. Di mana Allah berfirman, dan berkatalah Rasul, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan. Itu 1400 tahun yang lalu beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an tentang kegalauan beliau bahwasanya kelak nanti umatnya kita ini banyak diantara kita yang mengabaikan Al-Qur'an. Dari keterangan tafsir Ibnu Katsir, Bapak sekalian, dan keterangan beberapa ulama yang menyimpulkan ayat ini, Al-Furqan 25 ayat 30 ini, ada beberapa tingkatan orang-orang atau beberapa bentuk orang yang mengabaikan Al-Quran. Yang pertama, ada orang Islam 7 keturunan sampai hari ini tidak pandai baca Quran. Ada enggak, Bapak sekalian? Banyak, Bapak sekalian. Bahkan mohon maaf, di usia tua pun, sudah usia 60 tahun masih ada orang Islam yang tidak pandai baca Al-Quran. Alhamdulillah, guru kami, juga kakak kelas kami, senior kami, membuat kaedah membaca Quran 5 kali pertemuan bisa baca Quran. Namanya buku Sakifa namanya. Pembelajaran baca Al-Quran untuk orang yang sibuk. Bahkan untuk orang tua sekalipun, ya, 7 kali pertemuan bisa baca Quran. Itu yang pertama. Kriteria yang pertama, banyak kaum muslimin yang tidak pandai membaca Al-Quran. Yang kedua, ada yang bisa baca Quran tapi berantakan tahsin tajwidnya. Ya. Baca Quran asal jalan saja. Terutama mohon maaf, saya sebelum saya mondok di Solo, Bapak Ibu sekalian, terutama lidah kita ini kan kadang berpengaruh, lidah logat kita masing-masing ini. Saya ini karena logat saya logat Medan atau logat Sumatera. Kita orang Sumatera ini lidah kita kalau membaca za itu jadi za. Allazina. Iza zulzilatil. Ya, iza zulzilatil. Padahal idza, ya. Atau membaca huruf qaf sama dengan huruf kaf. Ya, kul huwallah. Kalau dibaca kul huwallah artinya makanlah Allah yang Maha Esa. Allah mau dimakan, coba bayangkan. Ya, padahal kul, katakanlah. Ya. Ini yang kedua. Ya, ada orang yang rajin baca Quran tapi main hantam kromo aja, apalagi nanti Ramadan, mohon maaf nih, biasanya ibu-ibu nih pakai mic yang keluar, ya, baca Quran dengan suara lantang tapi tajwidnya bikin sakit perut dengarnya. Yang ketiga, ada yang ahli baca Quran, pandai dia baca Quran, tahu tajwidnya tapi malas membacanya. Hingga dalam setahun pun tidak khatam-khatam baca Quran. Bahkan ada orang Islam bertahun-tahun tidak khatam Quran, bahkan miris lagi, ya, seumur hidup tak pernah khatam Quran. Ya. Makanya disinggung Buya Ristawardi itu kan ada orang rajin yasinan tapi tidak pernah khatam Quran. Setiap Kamis, setiap minggu baca yasin. Tapi Quran tidak khatam-khatam. Padahal kalau dia rutin tuh merutinkan Al-Quran tuh khatam itu. Ya, bukan salah baca yasinnya, bagus. Baca yasinnya bagus. Cuman kan Al-Quran itu tidak hanya yasin. Ya. Yang ketiga tadi, ada yang rajin, ada yang pandai baca Quran tapi malas membacanya. Yang keempat, ada yang rajin baca Quran tapi tidak tahu artinya. Lah ini kita semua tahu Al-Quran kan berbahasa Arab, Pak Ibu sekalian. Yang paling utama sekali Allah turunkan Al-Quran untuk apa? Untuk MTQ atau untuk hafalan. Mohon maaf Ibu sekalian. Paling utama sekali Allah turunkan Al-Quran untuk MTQ atau untuk hafalan. Mana yang utama? Untuk jadi pedoman, jadi petunjuk hidup. Gimana mau dia jadi pedoman petunjuk hidup? Kita pun nggak tahu artinya. Gimana mau jadi pedoman? Kita nggak tahu artinya. Ya.
Sama macam beliau kita baca Quran. Memang ya membaca Al-Quran itu dapat pahala Pak Ibu sekalian. 1 huruf 10 pahala. Tapi jangan lupa kita harus tahu artinya. Kalau Al-Quran ingin jadi pedoman. Ya. Nah itu. Ada yang rajin baca Quran tapi tidak tahu artinya. Ada yang tahu artinya tapi tak tahu maksudnya. Berbeda arti dengan maksud Pak Ibu sekalian. Ya. Arti secara bahasa, maksud itu uraiannya, penjelasannya, atau katanya bisa dikatakan tafsir lah. Ya. Maka kita harus menguasai Al-Quran harus diiringi dengan kitab tafsir. Ya. Kalau tidak ada kitab tafsir Ibnu Katsir, misalkan pakai tafsir orang Minangkabau, orang Sumatera. Siapa tuh? Tafsir apa tuh? Tafsir orang Sumatera. Tafsir orang Minangkabau. Tafsir Al-Azhar, karangan Buya Hamka. Nah, itu. Ya. Baik. Kemudian ada yang faham maksudnya, ya, tapi tidak mengamalkan isinya. Ya. Tidak mengamalkan isinya. Ada tingkatan berikutnya, dia mengamalkan isinya, tapi hanya untuk dirinya, tak berani sampaikan kepada orang lain. Padahal, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu inti Al-Quran. Mencegah, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Kemudian ada yang mendakwahkannya, tapi lupa menjadikan Al-Quran sebagai obat. Apa itu? Ruqyah. Ya. Tapi anehnya orang menjadikan ruqyah sebagai alternatif. Bukan alternatif, itu yang utama. Ya. Pengobatan dengan Al-Quran itu pengobatan yang utama. Makanya Rasulullah ajarkan kepada kita zikir pagi dan petang. Itu pada hakikatnya ru'yah. Membaca ayat kursi, membaca 3 qul 3 kali masing-masing. Itu ru'yah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada Bapak Ibu sakit, jangan berobat ke dokter dulu. Jangan apa-apa ke dokter dulu. Ru'yah dulu dengan Al-Quran. Bahkan ya banyak ulama, Imam Syafi'i atau siapa itu ya, ketika beliau demam, beliau ambil air putih, ya. Dia bacakan Al-Fatihah, ya dalam hitungan ganjil 1, 3, 5, 7 Al-Fatihah saja dengan air putih beliau minum, ya itu masya Allah sembuh, ya atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Ya. Yang terakhir ada orang yang faham keseluruhannya tapi tidak berani menggenggam Quran, itu maknanya tidak berani berjihad menegakkan kebenaran dalam isi Al-Quran. Nah ini dari ayat Al-Quran, mukadimahnya. Jadi mohon maaf Bapak sekalian, dengan tidak mengurangi keagungan Al-Quran, nanti saya minta imam kita hanya membacakan terjemahannya karena waktu yang singkat. Karena saya yakin kita semua sudah, saya husnuzon, kita semua sudah sering baca Quran, tapi kita jarang mengupas artinya kan. Nah, baik. Sekalian berkaitan khutbah saya yang viral, pro dan kontra orang memahaminya. Ya. Tapi alhamdulillah saya tidak khawatir dengan hal itu. Pasti ada pro dan kontra. Jangankan saya, Nabi aja banyak yang benci. Siapalah saya? Siapalah saya? Ya. Rasulullah aja langsung mukjizat, ya, malaikat Jibril turun langsung, masih banyak aja musuhnya. Ya. Apalagi saya, bisa lihat. Ya. Maka mari kita mendengarkan. Sebenarnya yang keras itu kaji ustadznya atau hati kita yang keras. Nah, yang pertama saya minta tolong kepada imam kita dibuka surat yang ke-57, surat Al-Hadid ayat 16. 16. Ya. Artinya, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian
mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Ya. Secara terjemahan sudah kita dengar itu. Nah, kemudian apa yang tersirat di balik yang tersurat, atau apa maksud daripada ayat itu? Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Kalau bahasa kitanya, kapan lagi kita tunduk patuh pada Allah? Kapan lagi kita taat kepada Allah? Berapa umur? Sudah berapa umur? Jangan batu kowayang diampok jolai. Ajo-ajo. Ya. Lah gaek lah kemati batu kowayang diampok. Jo. Ya. Ingin umur jo kemati. Apa jo kan tu? Kau mati-mati jo lah besok dituang tu. Kan bagak orang Minang tu. Mati-mati je lah, besok dia tuang lah. Kan hebat orang Minang tu. Orang Minang mau dilawan. Tak takut je mati. Ya. Ya. Belumkah tiba masanya bagi orang-orang yang beriman. Allah sebut orang beriman, bukan orang kafir. Ya. Untuk tunduk khusyuk hati mereka. Tunduk kepada Allah, mengingat kebenaran yang turunkan dari Al-Quran. Kalau bahasa awaknya kapan lagi? Sudah berapa umur? Ya. Dulu kita kalau masa muda ditanya, Jo, bila sholat Jo? Tunggulah selesai kuliah. Lah selesai kuliah, bila Jo? Tunggu dapat karajo. Lah dapat karajo, bila sholat lah Jo? Tunggu babini. Lah babini, bila sholat Jo? Tunggu punya anak. Lah punya anak, bila Jo? Tunggu pensiun. Kapan joleh? Bila joleh? Ya. Kalau bahasa baratnya ya. Bahasa Parisnya. Pariaman sekitarnya. Ya. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang sebelum mereka. Sebelumnya yang diberikan kitab. Siapa orang yang diberi kitab sebelum kita? Umat Islam. Orang Yahudi dan Nasrani. Mereka diberikan kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Diutus Nabi kepada mereka. Tetapi mereka mendustakan para Nabi dan mendustakan kitab suci. Bahkan mereka berani menulis kitab suci dengan tangan-tangan mereka. Mereka tuliskan apa yang menurut hati selera mereka. Berani mereka menulis kitab suci dengan tangan mereka. Mereka katakan ini dari Allah. Maknanya apa ibu sekalian? Ada gejala nanti orang Islam perangannya seperti Yahudi. Perangannya seperti Yahudi. Sudah diutus Nabi, diberikan kitab suci, tapi diingkari. Bapak Ibu sekalian. Diingkari. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Nah. Kemudian dalam ayat berikutnya, lalu berlalulah masa yang panjang. Maknanya berlalulah masa yang panjang, maknanya apa? Lama mereka tidak belajar lagi Al-Quran. Lama mereka tidak merenungi ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, dulu dia rajin mengaji, kemudian karena peruntungan, karena nasib, ya, karena banyak kesibukan, karena bertambah kerja, karena bertambah bini, bertambah anak, ya, tidak ada waktu mengaji, ya, bertambah kadai, bertambah kayu, bertambah bangsai, adolo bertambah bangsai durako je leh. Ya. Ada miskin, sombong pula lagi tu. Ya. Nah, itu. Lalu berlalulah masa yang panjang, lalu hati mereka menjadi keras. Jadi kalau sudah lama kita tidak mengaji, Pak, hati kita akan menjadi keras. Lama, istilahnya dosa kita tafsirkan dulu, kita baca aja, lama kita tidak baca Al-Quran nih ya, yang bahasa Arabnya lafaznya nih ya, hati kita akan menjadi keras, Bapak sekalian. Di mulut ini caci maki yang keluar. Ya, hitungannya 4 saja itu. 4 enggak pernah 5 7 8 10. Ya, enggak tahu saya. Tamat sekolah apa enggak tuh, kok hitungnya 4 aja. Ya. Kadang ada di lapo kopi itu Pak Ibu sekalian. Makanya saya bukan enggak mau duduk di lapo kopi. Kata orang, Ustadz gimana mau berdakwah nggak duduk di lapo kopi gitu ya, nggak pandai bermasyarakat. Saya coba pertama setinggal di Pariaman hijrah itu saya duduk di lapo kopi. Cuman saya lihat ya di lapo kopi itu Pak macam-macam orang Pak.
yang banyak ya berubah-berubah. Apa mohon maaf ya, main batu koa, sudah main batu koa ya, di pagarahan sama kawannya, diiseng-iseng sama kawannya, mohon maaf langsungnya barua waang, lah cek barua, dibalas sama waang tuh yang barua dah 2 barua, data yang lain anya lah barua lah 3 barua, dekor lama-lama ambon sudah jadi barua sudah tuh leh. Nampaknya ndak berani yang lama-lama dilapau pak, lah baru aja dilapau tuh sadanya. Ya. Nah tuh. Padahal gaek tuh, baru aja gajinya. Ya. Mendengar itu ndak sakit hatinya tuh, tapi kalau mendengar ambo mengecek baru, berang orang, aku kok celik aku orang berang ambo menyebut baru. Ya. Nah. Jadi kalau sudah lama ndak mendengar kaji, lama ndak baca Quran, lama ndak sholat, hati kita akan menjadi keras. Seperti apa kerasnya? Buka surat Al-Baqarah ayat 74. Seperti apa keras hati orang itu yang lama tidak mengaji itu? Kalau dah lama tidak mengaji, dia dari mana dia tahu ilmu agama? Ya kan? Nah, kita dengarkan surat Al-Baqarah ayat 74. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Bahkan ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Batu, Pak Ibu sekalian. Ternyata Allah sebutkan ada batu yang meluncur jatuh. Misalkan dari bukit jatuh, dari gunung jatuh. Kemarin kita lihat Galodoh tuh, sebesar-besar batu itu Pak Ibu sekalian, dibawa oleh arus air. Ternyata kata Allah, dari batu itu mereka meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Batu wajah ada takut ke Allah. Iko manusia lebih kare lo pada batu leh. Coba bayangkan. Islam 7 keturunan, rumah dake surau. Mendengar azan, indak berangkai ke surau bampok tiok malam. Aku batu di cenderang. Batu yuang, kajiwaan. Ya. Bahkan kata Allah, ada orang yang hatinya keras, lebih keras daripada batu lagi. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Batu, umpama ini batu. Ditetesi oleh air setetes demi setetes. Jadi apa batu ini Pak Ibu sekalian? Berlubang sampai pecah dia. Itu batu Pak, sama air setetes. Bisa hancur. Ini ada orang ya, rumah dekat masjid, dengar azan aja tak tergerak hatinya itu dengar azan ke masjid. Sementara ada orang kafir yang mendengar azan bisa masuk Islam. Ini ada orang Islam mendengarkan azan tak pernah sholat. Ya Allah Pak Ibu, kalau kita buat survei lah, kalau terutama di kampung kita ya Pak, orang Minang gua. Kalau kita buat survei di kampung halaman kita, bisa kita cek banyak yang tak sholat di kampung kita itu. Mohon maaf nih, yang lihat di YouTube yang berang-berang, faktanya begitu. Ini. Jadi sebenarnya yang keras itu bukan kaji yang keras. Hati yang mendengar itu yang keras, yang selama kau berpenyakit. Dikasih tahu bukannya senang dia. Jadi ada 2 respon orang mendengar kaji. Kalau orang bodoh yang mendengarkan kaji, marah dia, caci maki. Tapi kalau yang kedua orang yang pintar, dia akan introspeksi diri. Ya. Nah sekarang apa yang membuat orang marah sama saya? Nah, ini saya ulang-ulang ayat yang viral yang sering saya, ya dengan ayatnya Allah viralkan saya. Ya Pak Ibu sekalian. Yang pertama Ustadz silahkan. Surat Al-A'raf 179. 179. Walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل
ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih hina lagi. Mereka itu adalah orang-orang yang lemah. Dan akan kami penuhkan neraka jahanam, kata Allah. Penuh neraka jahanam, Pak Ibu sekalian. Diisi oleh golongan jin dan manusia. Siapa jin dan manusia menghuni neraka jahanam ini? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati, tetapi hatinya tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah secara umumnya dibagi dua, Pak Ibu sekalian. Ayat Qur'aniyah, kalamullah, firman Allah, dan ayat kauniyah. Orang Minang kan punya falsafah tuh. Alam takambang jadi guru. Nah, itu alam takambang jadi guru. Jadi guru bagi awak tuh alam takambang tuh. Contoh. Awal saya hijrah dari Medan ke Pariaman, Pak Ibu sekalian. Gempa 2009. Di mana terjadi, Pak Ibu? Gempa 2009 di Padang dan Padang Pariaman ya, yang paling banyak pengaruhnya, yang lebih mengerikan. 2009 itu masih bulan Syawal. Ketika peristiwa gempa itu masih bulan Syawal, dan saya diundang dari Medan untuk khutbah di kampung halaman orang tua saya di Pariaman. Saya masih tinggal di Medan ketika itu. Ya. Karena mohon maaf ini, ya, percaya atau tidak, saya pernah pulang kampung di tahun 2000. Mohon maaf kalau marah orang kampung saya, marahlah. Ya. Saya pernah pulang kampung tahun 2000 di Pariaman. Ketika masuk waktu sholat subuh, tidak ada terdengar orang azan. Sementara tempat lain sudah mulai ngaji. Saya berangkat sama ayah saya berangkat sama sepupu saya dari Medan, pergi ke surau. Kami dari rantau, kami yang buka surau. Orang kampung ndak ada yang ke surau. Dibuka surau, dihidupkan lampu, lapiak berserak-serak tikar plastik dulu, Pak Ibu sekalian, berserak-serak, beracak-acakan. Lantai tabah, abu. Di atas banyak sarang laba-laba. Di ujung musola dalam, di musola itu dalamnya berserak kertas BT. Kertas toge lah istilahnya itu. Ya, di surau. Ternyata Pak ndak heran. Saya lihat di TV, di YouTube gini ke Batang tuh, homoseks di surau. Laki-laki sama laki-laki. Ke Batang di musola, bersobok di Padang Kuranji. Ngisap narkoba berjamaah di surau. Berjamaah dia, tapi ngisap narkoba, coba bayangkan. Ya, di Minangkabau tuh yang katanya punya falsafah adek basani sarak basani kitabullah sarak mangatu adek memakai. Nenek-nenek kemarin di Padang juga tuh ndak mau kalah sama suaminya. Suami suka bampok, neneknya bininya main kartu remi. Lah kamatilah bau ban lah gaek lah keripui tuh main kartu remi anduang-anduang cilako tuh. Batosa kasana uncung memang kasar. Lah gaek betul remi karajonyo, coba bayangkan. Jangan berang orang Padang, orang Minang, Ustaz jangan membuka aib kampung awak. Memang baik itu kampung awak balik. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Nah. Kemudian mereka yang punya, saya sampaikan di khutbah hari raya di Pariaman itu, mengambil hikmah tahun 2004. Apa yang terjadi 2004, Pak Ibu sekalian? Tsunami di Aceh, gempa bumi, tsunami, hancur perumahan perkampungan tepi laut itu. Yang tinggal apa? Masjid itu pelajaran. Ada enggak mengambil pelajaran daripada itu? Kampung habis, rumah orang kaya, istana orang kaya hancur, yang dibangga-banggakan orang kaya itu hancur. Apalagi gubuk derita. Diskotik, kafe hancur, apalagi lapo tua, lapo kopi, ya. Hancur.
hanya masjid yang berdiri kokoh. Pertanyaannya, ambil pelajaran enggak daripada itu? Ya. Jadi saya sampaikan, kalau begini juga lah perangai orang Pariaman Kampung Ambo. Mohon maaf, di sana Ambo orang Pariaman, jangan berangko faktanya. Sejak Ambo tinggal di Pariaman, baru Ambo tahu. Orang Pariaman kalau baralek nggak borgen, nggak sah baraleknya. Seakan-akan baralek borgen itu seakan-akan wajib bagi orang Pariaman khususnya. Sagan awak ke orang kampung tahu nak bawa bangsa, memang bangsa. Lah bangsa nak tu diuntung lah tu. Bau utang-utang mengundang organ. Tahu diuntung dia hanya. Bau utang-utang bawa organ, seakan-akan harus sah pakai organ tu. Nggak cukup organ, ternyata di organ tunggal itu masya Allah lagu-lagu tripping, boro-boro bere, batanya tuh bara-bara jole, tripping. Lagunya masya Allah, ndak malu orang kini mau buka aibnya. Hamil 3 bulan, hamil 3 bulan, hamil 3 bulan, ndak malunya. Baralek bantuan agadih. Pakaian penyanyinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu yang penyanyi orang Minang tuh, Bu. Orang Minang yang menyanyi itu pakaiannya makin malam pakaiannya. Di kampung pertanyaan di kampung tuh ada nak nenek mama alim ulama jadi pandai bunuh kandung di kampung tuh? Ada nak? Basi pakak nenek mama cilaku tuh sadonya. Batu Ustaz mulai berang tuh. Kalau di Medan orang buka diskotik di Medan, orang joget-joget, orang mabuk-mabuk, orang nyanyi-nyanyi, peluk-pelukan, itu dalam ruangan diskotik. Tapi di kampung saya diskotiknya di mana orang baralek, jadi diskotik pentas tuh. Lampu disko, seperti lampu disko, berjoget dengan lampu yang gelap. Dengan macam goyangannya, semakin malam semakin buka-buka baju penyanyinya. Pertanyaannya, di kampung tuh ada ndak nenek mama alim ulama cari pandai bundo kanduang? Kadang yang punya wale itu nenek mama yang punya wale. Yang punya wale itu bundo kanduang. Ndak celaku tuh tukik membok rabah tuh. Ndak cukup di situ. Barale mabuk-mabuk. Mabuk-mabuk, botol-botol minuman keras berserak-serak. Ya Allah ya Rabbi. Mengaku orang Baradai itu. Mengaku orang Baradai. Tolong yang marah sama saya, tolong saya tunjukkan di mana salah saya. Benar tak kata saya ini? Ya. Itu kerja orang kampung selama ini. Masya Allah. Masjid lengang. Organ tunggal ramai. Kadang mohon maaf Masya Allah. Ibu-ibu wirid Yasin kadang. Pagi awal menikah baca Yasin, tengah hari iya goyang di bawah pentas joget ibu wirid Yasin. Iya. Astagfirullah. Bapak sekalian. Jadi saya bilang sama orang kampung saya ketika khutbah itu. Satu lagi Pak, khusus untuk Minangkabau. Makanya saya katakan saya memang berulang-ulang kaji saya ini. Saya lahir besar di Medan. Di Medan saya mondok di Kiai Haji Ahmad Dahlan Sipiro. Dulu teman saya di Pekanbaru ini banyak yang mondok di Sipiro dulu. Dari Bangkinang banyak Sipiro Kiai Haji Ahmad Dahlan saya mondok di situ. Dari Medan melalui Siantar Simalungun, Batak itu mayoritas Batak orang Kristen. Dari Simalungun masuk ke Prapat dan Toba. Mayoritas Kristen. Mandeh saya tinggal di Kabanjahe, Kabupaten Karu, mayoritas Kristen. Sejak saya lahir sampai saya berjenggot begini, tidak pernah saya ketemu di Medan orang gonceng-gonceng sama anjing. Nggak pernah saya lihat di Medan orang gonceng-gonceng sama anjing, peluk-pelukan sama anjing di Honda tuh. Nggak pernah saya lihat orang satu mobil sama anjing. Betul Ustaz Kasanamnya, memang anjing namanya? Ya. Wow, itu huruf wow. Nggak ada wow anjing. Salah saya bilang anjing. Memang anjing.
Kalau waw tuh huruf waw. Wawun. Wow. Ya. Nggak pernah saya ketemu di Medan tuh Pak Ibu sekalian. Jadi cerita saya karang nih namanya. Namanya saya cerita karang. Umpama kalau kita itu dari Padang mau ke Medan, ya naik bis ALS, di perjalanan ketiduran ngantuk. Sedang di jalan sedang ngantuk-ngantuk tuh goyang-goyang mobilnya. Bangun-bangun, oh udah sampai kita di Medan ini. Karena Medan tuh banyak jalan berlobang. Ya, sama ketika kita mau Pekanbaru, Padang ya, di Petapahan, di Ujung Gading, udah macam Medan pula itu. Lobang-lobang jalan itu ya. Ya. Tapi kalau pas balik dari Medan mau ke Padang lagi, naik bis yang sama, bis ALS. Ya, karena saya dulu dari Spiro, dari Medan ke Solo itu naik bis ALS 3 hari 3 malam. Ya. 2 bangku untuk 4 orang kami, pangku-pangkuan. Ya, karena masih kecil. Kalau dari Medan kita pulang ke kampung ke Padang nih ALS, ketiduran. Pas lagi bangun-bangun, lihat di luar, sudah nampak orang goncengan sama anjing. Oh lah tiba di kampung kok. Jadi menanduan kampung awak Minangkabau di mana orang bogonceng Juanjiang Minangkabau tuh. Bahkan mohon maaf Pak, di Pekanbaru siapa yang keluar sama anjing pasti orang Minang. Marah Pak, faktanya begitu. Siapa yang keluar di Pekanbaru ini keluar sama anjing pagi-pagi 5-3 ekor anjing, orang Minang tuh pasti. Jambi ada orang keluar sama anjing, orang Minang. Bengkulu orang keluar sama anjing, pasti orang Minang. Di Medan alhamdulillah nggak ada. Betul nggak Pak? Ya. Jadi saya katakan kalau begitu jugalah Minangkabau. Habis negeri kita ini. Tambah kemarin Galodo yang kemarin itu. Galodo yang Patamo di bulan Ramadan tanggal 5 April. Saya juga pas lagi di Bukit Tinggi Pak Ibu sekalian. Itu yang musola yang kita lihat di YouTube itu, yang disebar orang di video itu, masjid yang musola yang bergonjong itu. Galodo Patamo sebelahnya ini sungai nih. Ini musolanya misalkan, ini sungai. Ya. Galodo yang pertama itu di masjid itu depan belakang sampingnya ada rumah. Masih banyak rumah dan kalau mau masuk musola itu masuk dalam gang. Kiri kanannya ada rumah. Itu Galodo yang pertama, masih ada rumah. Galodo yang kedua ini, habis rumah itu semua Pak Ibu sekalian. Masjidnya tetap berdiri kokoh, musolanya, suraunya. Dan hebatnya lagi kuasa Allah. Batu-batu besar itu, batu-batu besar Masya Allah Pak Ibu sekalian. Hampir sebesar mimbar ini ya batunya. Nggak menyenggol musolanya. Rumah depan musola dihantamnya, habis rumah tuh. Bersusun batu gadang di situ. Ingat, itu perintah Allah batu itu Pak Ibu sekalian. Itu perintah Allah. Tidak ada kemampuan air menjalankan itu. Kun fayakun kata Allah. Batu jadi tentara Allah. Berdiri kokoh batu-batu itu di atas rumah-rumah, pondasi rumah-rumah di Simpang Batabuah Bukit Tinggi itu, Simpang Kecanduang itu. Pak Ibu sekalian, itu rute saya kalau saya dari Pariaman mau ngisi pengajian ke Payakumbuh, ya, saya lalunya di situ. Ya, Sungai Puah. Ya, Ibu sekalian. Tidakkah kita mengambil pelajaran daripada itu? Ya. Sebelum Ramadan pula, ya, Sumatera Barat banjir pesisir selatan. Ibu sekalian. 6 bulan sebelum itu banjir di Kota Padang. Ada gunung di perbukitan di Kota Padang. Gunung itu dikikis Allah. Bukit-bukit itu dikikis Allah. Keluar mayat-mayat dan kuburan tuh Pak Ibu sekalian. Keluar. Untung tak mekik-mekik kuburan yang mayat-mayat itu. Tolong, tolong. Kalau mekik dia nggak kencing-kencing kalau nengoknya itu. Ya. Terbongkar kuburan tuh Pak Ibu sekalian. Pertanyaannya, tidakkah kita mengambil pelajaran? Punya hati, tidak ada takut. Bagaimana mungkin ada orang Minang Islam 7 keturunan sholat seminggu sekali? Bagaimana mungkin orang Minang yang beradat 7 keturunan adatnya Islam, agamanya Islam, adatnya Minangkabau, ya sholat seminggu sekali? Bagaimana ada orang Minang perempuan yang nggak tahu berjilbab hari ini? Masih ada nggak perempuan Minang yang nggak berjilbab hari ini? Banyak. Pulang kampung, Calia.
Disabui orang Cina kaliang. Ya. Kok orang Cina ada di panggaannya di Nyuputiah. Ulah kaliang besar pendek lo tuh, serap pontong lagi di pakainya. Tak tahu duntuang. Besar pontong orang Minang. Orang Baradai tuh. Mengaku orang Minang tuh. Punya hati, tidak ada takut kepada Allah. Punya mata, tidak melihat kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Punya telinga, tidak mendengarkan ayat-ayat Allah. Malas mendengarkan kaji. Kadang khutbah Jumat dah datang seminggu sekali, main handphone pula itu. Ada pula datang seminggu sekali hari Jumat, duduk di parkiran dia. Ketawa-ketawa. Kalau pajak ketek belum sunat, belum balik, mending. Ini sudah lajang-lajang lah jadi ayah orang. Duduk di parkiran, nggak punya otak sebenarnya. Padahal kata Rasulullah itu ketika khotib naik mimbar, malaikat yang di pintu-pintu mencatat orang yang hadir itu duduk mendengarkan khutbah. Khotib, malaikat itu duduk. Ini duduk di parkiran, coba bayangkan. Nunggu komat baru masuk. Baru masuk Islam orang itu tuh. Nanti dibilang kasar kali gajinya. Otak kau tuh yang kasar. Ini nggak ngerti-ngerti. Saya Pak, kalau saya khutbah Jumat nampak begitu langsung saya tembak itu. Itu yang di luar tuh belum balik sih bilang. Kok di parkiran ketawa-ketawa main handphone. Bayangkan. Punya telinga, tidak menggunakan pendengarannya. Kalau kata pepatah orang kita tuh masuk telinga kanan. Kalau keluar telinga kiri masih mending Pak, ada lewatnya juga. Ini masuk telinga kanan, balik lagi dari kanan. Tersumbat telinga tuh. Ya. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri masih mending numpang lewat dia. Numpang lewat ya. Lewat tembus dia. Ini enggak masuk telinga kanan, keluar lagi dari kanan. Muntah dia. Ya. Orang yang seperti begitu punya hati, tidak takut kepada Allah, punya mata, tidak ambil pelajaran, punya telinga, tidak tergerak dia hatinya. Mereka seperti ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, bahum adol, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang lagi. Ya Ustaz ya. Surah Al-A'raf Ustaz 179. Bukan kata saya. Jadi kalau ada orang Minang yang sholat seminggu sekali, binatang tuh. Saya tuduh poin aja kaji ini Pak. Saya berani kan ada Al-Quran. Kalau marah jangan marah sama saya. Ambil Quran ini buang. Kalau ada orang Minang, padusi Minang tak berjilbab, binatang tuh. Tak mengerti jole. Batu lemah lembut lah kaji itu. Kalau orang masuk Islam ya lemah lembut awak masuk Islam. Orang baru masuk Islam. Kalau Islam 7 keturunan. Lemah lembut jole. Lah bakare hati itu. Mendengar kaji tidak muah. Rumah dakeknya surau kumusaji indah mendengar ceramah tidak. Coba bayangkan tuh. Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih hina, lebih sesat daripada binatang ternak lagi. Pak Ibu, binatang ternak kan halal kan? Dicari orang juga nanti bulan Idul Adha kan? Sapi, kerbau, kambing. Pertanyaannya, mau nggak disamakan dengan kerbau? Tapi orang Minangkabau. Di orang Minang kini lah banyak tinggal Minangnya, hilang tinggal kabau, hilang Minangnya, tinggal kabaunya. Ya. Mohon maaf, orang Minang gak usah marah sama saya. Yang saya sebut binatang itu yang orang Minang yang sholatnya seminggu sekali. Gak ada dosa, gak ada rasa takut dia meninggalkan sholat. Sepakatlah kita bapak sekalian, sholat hukumnya wajib. Sepakat enggak sholat hukumnya wajib? Boleh enggak dikurang-kurangi? Orang sakit boleh enggak tinggal sholat? Ya gimana mau sholat dia kena air nggak boleh. Gimana mau wudhu? Tayamum. Sudah tayamum. Mau sholat berdiri pening pala ini. Gimana mau sholat? Duduk melemas pula badan ini nggak sanggup mau muntah-muntah. Gimana? Berbaring nggak bisa pula angkat tangan Pak. Tangan nggak bisa. Hah? Tetap wajib sholat. Walau dengan isyarat. Sepakat. Coba survei pengantin waktu beralek gimana? Demi Allah berapa banyak yang sholat? Mohon maaf Pak. Menjadi hal yang lumrah bagi kita. Ya maklum lah namanya beralek.
Siapa bilang kalau baralek boleh tinggal sholat? Orang kita bilang, orang kita sepakat semuanya. Kita sudah punya ilmunya. Orang sakit aja wajib sholat. Walau terbujur kaku di tempat tidur bertahun-tahun sakit, masih ingat dia siapa orang yang datang, tahu dia jam, tahu dia raso masakan tuh, tetap wajib sholat. Walau sakit terbujur kaku di tempat tidur dia, pakai pempes. Ini anak Darul Jomara Pulai, pengantin laki, pengantin perempuan sakit. Kenapa nggak sholat? Kewajiban kita sholatkan pengantin tuh. Biasanya sholatkan orang apa, Pak? Memang pengantin itu sudah mati. Mati kerancaan. Balaga Ratu Sari, Ratu Narako. Bangga jadi Ratu Sari. Dek Ratu itu nak sholat, Ratu Narako. Jujur nih. Berapa banyak orang yang beralek waktu pesta itu yang sholat? Coba ingat. Oh, Ustaz kan beralek juga. Iya, saya beralek. Tapi saya beralek bini saya nggak ada pakai gencu, nggak ada pakai celak, nggak ada make up, nggak ada suntiang, ya cantik juga bagi sayanya. Memangnya untuk saya kan bini saya, untuk apa saya pamerkan sama laki orang? Nanti naksir pula laki orang, apa katanya? Barana ampe kau dia nanti jual, suan lah. Lah barana ampe bini awak dia nanti orang jole. Bila kemati laki kau je. Tuh bapak-bapak kawan bini awak, bapak pamerkan biniku cantik, seksi, bahenol. Gemoy. Kadang yang anehnya di kampung atau di mana-mana ada ibu-ibu pakai jilbab dapat hadiah dari orang pulang umroh, jilbabnya sepaha. Di bawahnya serawal legin dipakainya, coba bayangkan. Itu ibu sakit utak, bunda kandung sakit utak namanya itu. Ada pula ibu-ibu jilbab hadiah dari ulang umroh tua sepaha tua. Serau pontong lagi dipakainya. Masa orang Minang, padusi Minang tak tahu adai orang Minang ba'a menutup aurat? Usah lihat. Jadi kalau ada orang Minang yang baralek nak sholat tu binatang tu. Lebih buruk pun binatang. Mohon maaf Pak, jangan salah faham. Itu kata Allah, saya jelaskan firman Allah itu sajaleh-jalehnya. Tidak ada takwik meninggal sholat. Senyum-senyum pula itu. Foto, kadang foto, mohon maaf nih foto nih. Kadang kita mau pula dibodoh-bodohin. Foto pengantin laki-laki sama perempuan. Istri saya suruh di pengantin laki-laki tegaknya. Istri kita suruh di pengantin laki-laki samping berdiri. Nah, yang perempuan, yang suaminya di samping pengantin perempuan. Mau pula itu di sebelah laki orang foto-fotoan gaya bebas. Andi ya. Sebelah bini orang awak berfoto, nak ada rasa malu, nak ada rasa cemburu. Coba yang mengaku beradai lo tuh. Adek sia tuh. Nah, ini foto. Di depan ruang tamu tuh ada namanya tergambar foto itu namanya foto prawedding. Apa arti prawedding tuh? Apa arti prawedding tuh? Belum nikah kan? Belum nikah lah foto bawa paluannya. Nak kurang aja tuh. Belum nikah lah bawa paluan. Astagfirullah, nak tahu diuntuang tinggal di kampung belagak orang kota. Orang kapi yang ditiru. Namanya sebetulnya orang-orang kapi prawedding. Ya. Itu mayang adik Minangkabau tuh kini. Ambo baralek jo Pak Ibu sekalian. Alhamdulillah bini ambo dak ada basuntiang. Ancak jo bagi ambonya. Ambo baralek dak ada pelaminan, dak ada basandiang sebab ambo takwi dosa mempamerkan istri ambo ke laki-laki yang bukan mahramnya. Juga dosa biko terjadi salam-salaman laki-laki perempuan yang bukan mahramnya. Coba saya lihat. Le orang baradek orang Minang, waktu baralek salam dak? Adek sia tuh. Tolong alim ulama Minangkabau sampaian kok. Apa hukumnya berjabat tangan laki-laki perempuan yang bukan mahramnya? Belagak mengerti adai. Adai pas ni sarak pas ni kitabullah, sarak mengatur adik memakai gadang otak. Mohon maaf nih Pak Ibu sekalian. Kadang habis sholat raya, habis sholat Idul Fitri, salam-salaman satu lapangan tuh semua laki perempuan. Adat siapa itu?
Orang yang begitu kata Allah, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih hina daripada binatang. Nah sekarang kita dengar pula lagi Ustaz. Ayat 176. Nah, surat yang sama. Surat Al-A'raf ayat 176. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti apa Ustaz? Anjing. Geng. Lanjut. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Di ujung ayat apa kata Allah? Dan ceritakanlah kisah-kisah itu. Mananya Pak, wajib sampaikan ayat ini. Tapi anehnya orang disampaikan ayat ini ada yang tersinggung. Wah, engkau kok anjing-anjingnya ojo ndak lemah lembutnya. Ya. Ini. Agar mereka berpikir. Nah, jadi Al-Qur'an ini untuk yang hanya berpikir, bahasa awalnya untuk yang punya otak aja kaji kok. Yang ndak punya otak akan masuk kaji kok dah. Caci maki yang keluar di muncuang itu. Ustaz kurang ajar kok mah, Ustaz keleren. Cari-cari yo kasarnya muncuangannya. Ini Quran hanya untuk yang punya otak aja Pak Ibu sekalian. Apa kata Allah? Kalau kami menghendaki, kalau Allah berkehendak, Allah muliakan kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran yang memuliakan kita. Bukan pangkat, jabatan, harta, tahta, wanita kita. Jangan bangga Pak, pangkat tinggi. Oh jadi presiden, jangan bangga dulu. Fir'aun presiden juga dulunya. Kurus cungkreng Fir'aun itu dulu. Macam tengkorak Fir'aun dulu ya. Kurus cungkreng. Nah, fotonya di Fir'aun itu. Banyak tentaranya suka-suka bunuh orang, anak kecil dibunuhnya. Coba bayangkan, Fir'aun itu membuat undang-undang peraturan untuk melegalkan kezolimannya. Fir'aun tuh. Pertanyaan di zaman sekarang ada nggak Fir'aun? Nah, carilah sendiri. Nama Fir'aun nggak ada ya, tapi perangannya Fir'aun banyak. Ya. Jadi jangan bangga dengan jadi presiden, jadi gubernur, jadi ini semua. Wah. Jangan bangga jadi pegawai, jadi pejabat. Mohon maaf, Haman tuh pegawainya Fir'aun. Oh jangan bangga, harta kaya berlimpah. Banyak, ada kebun sawit, ada tanah begini-begini. Jangan bangga, Korun lebih kaya dari kita lagi. Apa yang dibanggakan? Mohon maaf, paling kaya Pak Ibu sekalian yang punya Fortuner, yang punya Alphard. Berapa Bapak Ibunya Alphard? Ada 100, ada 1000. Nggak usah sombong. Siapa yang paling kaya kata Allah, kata Rasulullah itu? Rakaataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar di waktu subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Apa isi dunia Pak? Semua mobil di dunia ini masuk tuh. Apa isi dunia nih? Pangkat yang tinggi, tidak apa-apa, tidak ada sebandingannya dengan sholat fajar 2 rakaat. Apa sih dunia tuh? Perempuan cantik, tidak apa-apanya dibandingkan sholat 2 rakaat itu. Itu baru sholat sunnahnya Pak, belum sholat wajibnya. Jadi kata Allah Pak Ibu sekalian, mereka tidak mau memahami Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, tidak mau menyampaikan Al-Quran. Lebih cenderung kepada dunia. Oh nanti kalau saya sampaikan ini orang tersinggung. Nanti kalau saya sampaikan ini orang nanti marah. Nanti kalau saya sampaikan begini nanti saya nggak diundang lagi. Kalau nggak diundang lagi nanti di mana dapat amplop? Ya. Nah, kalau nggak dapat amplop di mana mau bayar kredit motor? Saya alhamdulillah di mana-mana ceramah saya sampaikan amplop orang dikasih orang. Semua pengurus yang masih amplop saya sampaikan semuanya. Nggak percaya Pak Bu? Hah? Demi Allah saya buang amplopnya semua. Hah? Ya tutup diambil isinya dulu. Andilah wajah isinya uang kok. Kalau sama isinya dibuang Pak Ibu sekalian, dibuang sama isinya, ketemu orang pampok pokok.
amplop. Duit. Pasang nomor dia. Berdosa pula awak. Sebelum dia berdosa, maka selamatkan. Amplop tuh sumpah dia tuh. Ini ada ustadz yang meninggal amplop. Oh kalau ngaji situ tuh amplopnya tabah. Kalau di situ amplopnya ketek. Pas jawab di amplopnya ketek itu motor ambo rusak pak. Jadi supaya sananya dapat amplop tabah tuh isi kardus Indomie dalam amplop tuh. Nah, ya jadi ceramah tuh nangka lama orang juga sebarang galak-galak. Kok diundang balik ya. Nggak berani menyampaikan kebenaran, apalagi ya kalau diundang pejabat, ada Pak Gubernur, ya hebat Pak Gubernur paling hebat, nah, lidah tak betulang, ya, nah. Cenderung kepada dunia, habis waktu untuk urusan dunia, masya Allah, untuk hobinya di kampung saya itu kalau ada namanya hobi zaman apa namanya? Musim layang-layangan. Ya Allah ya Rabbi. Sampai malam-malam main layang-layangan. Coba bayangkan. Sampai malam main layang-layangan. Ya. Pakai lampu deh Ustaz. Sekarang. Pakai lampu. Ya. Oh yang muda-mudanya hobi main futsal. Main futsal sanggup. Ke masjid gak sanggup. Maka memang benar. Perjalanan yang terjauh dan terberat bagi laki-laki itu Pak Ibu. Perjalanan ke masjid. Berapa banyak pemuda sanggup mendaki Gunung Merapi, Gunung Sumbing, Gunung Selamet, gunung apa. Tapi mereka tak sanggup sholat. Kami mendaki gunung juga Bu. Waktu saya nyantri mendaki gunung pula. Gunung tertinggi di Jawa Tengah itu sudah daki di Gunung Selamet. Tapi kami di puncak itu sholat berjamaah kami subuh. Azan kami berkumandang di puncak gunung tuh. Melihat kebesaran Allah itu. Menggeletar hati ini. Ya Allah inilah gunung. Kalau kau letuskan gunung ini Allah. Jadi apalah kami ini. Menambah kekusukan kita sholat di puncak gunung Pak Ibu sekalian. Untuk melatih fisik kita. Ya. Ya. Banyak orang sanggup lari maraton, sanggup main goes-goes, main sepeda. Tapi tak sanggup sholat. Anak-anak kita kuliah ke Padang, kuliah kemana-mana, kuliah ke Jakarta, kuliah ke Jogja, kuliah ke luar negeri. Tapi pulang liburan gak sanggup ke masjid. Gak sanggup ke masjid. Mohon maaf. Haji sudah tiap tahun, umroh tiap bulan, saking kayanya. Ke masjid, pulang gak sanggup ke masjid rutin. Karena dah merasa banyak pahala dari sholat di Masjidil Haram, Masjid Aqsa katanya. Ya. Baik sekalian. Cenderung kepada dunia dan merupakan hawa nafsunya rendah. Maka perumpamanya seperti anjing kata Allah. Itu kata Allah Pak. Perlu dipelunak bahasanya. Aku, ya Allah katakan anjing, katakan anjing. Kalau dibaca gugur, nggak dapat pahala kita. Ya, wa masalu kamasali huhu, nggak ada artinya. Ya, kalbun. Ya, Bapak Ibu sekalian. Terakhir, Ustaz buka surat Al-Anfal ayat 22. 22. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Jadi kalau terjemahan ini Pak Ibu sekalian sudah dipelunak juga nih sebenarnya nih. Ya, makhluk bergerak, banyak orang nggak respon kalau makhluk bergerak. Kalau makhluk bergerak itu apa Bapak Ibu sekalian? Makhluk yang bergerak. Apa saja makhluk yang bergerak? Makhluk yang bergerak apa Ibu? Pohon makhluk enggak? Pohon makhluk enggak? Bisa jalan-jalan? Enggak. Ya. Binatang makhluk enggak? Bisa bergerak enggak? Manusia makhluk enggak? Bisa bergerak enggak? Jadi kalau terjemahan yang lain Bapak Ibu sekalian, ya. Sesungguhnya inna syarrad dawab. Dawab itu akhirnya binatang melata sebenarnya. Seburuk-buruk binatang itu, ini mohon maaf. Kalau menurut Bapak Ibu sekalian, binatang yang paling buruk, paling hina itu apa? Anjing. Babi. Satu lagi? Ada binatang favorit nih, di kampung awak banyak nih. Barua itu. Nah, biasanya kalau orang naik tensi di Sabui nih. Kalau orang naik tensi di Sabui ini binatang yang 3 favorit ini.
Menurut kita binatang yang paling buruk itu, paling hina itu anjing, babi, baru. Tapi menurut Allah, inna syarat dawab indallah, binatang yang paling buruk dalam pandangan Allah, orang yang peka dan orang yang bisu. Binatang paling buruk di muka bumi, kata Allah. Siapa orang yang peka ini? Tak namuh mendengar kaji. Manusia tak namuh mendengar kaji, tak namuh mendengar nasihat. Tak tergerak hatinya mendengarkan azan. Basi pakak, basi bana, basi turiak. Nah, tuh hebat orang Minang tuh, makanannya basi pakak. Ya. Kemudian orang yang bisu, siapa orang yang bisu nih? Biasanya yang mengecek wasia. Ulama, alim ulama, dai, mubalih, tidak berani mengecek, dosa berceramah. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, sampaikan. Tapi orang banyak menyampaikan yang ma'ruf tapi tidak berani mencegah yang mungkar. Ya. Ayo sholat berani. Tapi mencegah yang mungkar, mohon maaf. Di kampung awak, kita rajin sholat. Di kampung awak ajudan narkoba, nggak berani kita ngomong apa-apa. Diam kita. Betul enggak? Takut dilaporin, ya. Kadang ya samanya memang mubazir juga Pak. Dilaporin ke polisi. Polisinya yang agen narkoba, coba bayangkan. Kejadian nggak? Ya. Polda di Sumatera Barat kemarin tuh, orang Minahasa, ya, baru dinas dapat gelar datua pula tuh. Kiranya apa? Jual narkoba, datua cilako kiranya. Ya. Awak bertahun-tahun asli dari Minangkabau, 10 tahun lebih nggak dapat gelar datua awak. Iko orang Minahasa, mentang-mentang jadi polisi Polda dapat gelar datua. Ujung-ujungnya apa? Agen narkoba, datua cilako tuh. Kayak mana mau ngadu sama aparat awak? Mohon maaf Pak. Sambo lado. Itu. Dek orang kafir dibunuhnya seorang, dek orang kafir lalu membunuh orang kafir mati seorang ribu se Indonesia. Orang Islam mati berpuluh-puluh, ndak ada ribu orang dah. Aku baru-baru gini gua. Orang pacaran jadi film Vina. Ribut orang seorang gara-gara si Vina tuh. Hah? Di kilometer 40, kilometer 50, 6 laskar FPI mati. Ada diusut. Betapa hinanya orang Islam di Indonesia nih Pak. Tidak ada harganya. 6 orang mati dengan tuduhan macam-macam. Tidak ada diusut itu. Ini wanita pacaran mati ribut orang se-Indonesia. Polisi kafir mati ribut orang se-Indonesia. Dulu perempuan mati minum kopi bandrek. Kopi bandrek apa? Kopi saya berbulan-bulan sidangnya dia para orang Islam mati, masya Allah. Tidak ada harganya orang Islam di Indonesia nih Pak. Bahkan mirisnya kita umat Islam terbesar di dunia, tapi kita yang tertuduh teroris. Ciri-ciri teroris, awas, jenggotan, celana cingkrang, jidat hitam, jual herbal, ciri terus. Dan syarat jadi teroris pertama di Indonesia ini, syaratnya harus berKTP Islam. Padahal di Papua tuh Pak, ya, yang membunuh tentara itu siapa itu? Yang membunuh orang sipil siapa di Papua sana itu? Disebut teroris enggak? Enggak. Ini seakan-akan ciri-ciri teroris ini yang macam saya nih teroris nih kata orang nih, ya kan? Makanya kadang banyak mata-mata tuh bantu, kemana lah. Dendeng segala macam tuh ya. Nah, bisa lihat. Nah, jadi saya sampaikan ayat ini, orang menyebut kaji saya keras. Ingat, pembuka tadi, sebenarnya yang keras itu orang yang sudah lama tidak merenungkan Al-Qur'an, tidak mendengarkan kaji, hingga akhirnya apa? Maksiat dianggapnya hal yang biasa. Maka mereka hatinya akan menjadi keras, bahkan lebih keras daripada batu lagi kata Allah. Dan kemudian orang yang tidak peduli dengan Al-Quran, maka dia hina di mata Allah. Bahkan lebih hina pada binatang lagi. Allah samakan orang Islam yang biasa sering meninggalkan sholat dan segala itu baru sholat Pak Ibu, belum yang lain-lainnya. Ya, mereka Allah samakan dengan binatang ternak, sama dengan anjing, bahkan lebih hina daripada anjing, babi dan kera lagi. Orang yang tidak peduli, tidak mau mendengarkan kaji, tidak mau menyampaikan kebenaran. Pak Ibu sekalian. Nah makanya Pak Ibu sekalian mohon maaf ini. Di masjid kita ini hadir,
yang hadir. Di mana-mana saya lihat banyak yang tua. Mana yang pemudanya mana nih? Ya. Bapak Ibu di rumah ada anak muda enggak di rumah? Ada pada merantau semua. Ya. Mana anak mudanya? Yang asli penduduk sini pemudanya mana? Ada? Tunjuk tangan. Yang anak SMP asli warga sini ada berapa orang? Yang anak SMA ada berapa orang? Nah, alhamdulillah saya dengar dari Pak Pengurus ya bahwasanya masjid ini tergabung dengan komunitas kelompok Masjid Pemberdayaan Nasional. Pak Ibu sekalian, saya sudah 2 kali ke Jogokarian. Masjid fenomenal yang saldonya 0. Kenapa saldonya 0? Miskin? Enggak. Saya sudah ikut pelatihan PMB, pelatihan Masjid Bilioner, Masjid Pontianak di Kapal Munzalan. Di Masjid Kapal Munzalan, Pak Ibu sekalian, infak per bulan yang mereka dapatkan, pernah tahu enggak Pak Ibu sekalian? Bapak tahu Pak enggak? Ada yang tahu? Di Masjid Kapal Munzalan Pontianak, infak yang mereka dapat setiap bulannya 5 sampai 9 miliar Pak. Tiap bulan. Kok bisa sebanyak itu? Pertama, masjid ini untuk melayani umat. Ya. Buka 24 jam. Tidak ada tutup-tutup. Bahkan Masjid Jogokarian buka 24 jam. Kalau memang nggak boleh tidur di masjid, takut dia ngeces, takut busuk karpetnya, sediakan penginapan gratis. Sediakan tempat tidur khusus bagi musafir. Masjid Jogokarian ada hotel berkelas bintang 4, ada pakai spring bed, pakai televisi, pakai AC, gratis penginapannya. Ya. Masjid Kapal Munzalan begitu juga. Ya. Masjid Kapal Munzalan apa kiatnya dibuatnya sampai 5 miliar per bulan infaknya? Pertama tadi masjid buka 24 jam. Fasilitas kamar mandi tidak ada kunci-kunci. Ya. Ya. Bersih kamar mandinya. Kemudian jamaah yang jauh rumahnya dijemput dengan mobil. Dijemput sama mobil, Pak. Kalau ada bapak-bapak yang rumahnya jauh dari sini ingin sholat kemari karena nyaman pakai AC segala macamnya, silahkan dijemput sama pengurus nanti. Masjid Kapal Munzalan begitu. Pertamanya mereka meminjam 1 mobil untuk menjemput jamaah. Dijemput jamaah sholat subuh. Habis sholat subuh dikasih sarapan gratis. Nanti dijemput zuhur. Habis sholat zuhur dikasih makan siang gratis. Jadi kalau ada yang bilang nanti kalau saya makan siang gratis, omon-omon. Sorry. Ya. Orang masjid dah dari dulu membuatnya. Ya, akhirnya berubah, nggak jadi makan siang, makan pagi. Sudah itu berubah lagi, cuma untuk sahur aja sudah tuh lagi. Orang masjid dah buat, ya, Masjid Kapal Munzalan Pak Ibu sekalian dengan cabang-cabangnya. Dijemput jamaah sholat maghrib atau isya, malam dikasih makan siang gratis. Dibuka kajian asar, tahsin tajwid, belajar tahsin, belajar tajwid supaya bapak-bapak ini pulang bawa sembako, kaya miskin bawa sembako, Masjid Kapal Munzalan. Kalau ada jamaah terlilit hutang riba karena dulu tidak mengaji, tidak tahu dia hukum riba, beli mobil pakai riba, beli rumah pakai riba, nikah pakai riba, kuliah pakai riba. Jadi nggak heran banyak sarjana-sarjana koruptor, ya, pakai riba. Nggak tahu dia dulu nggak mengaji. Setelah dia tahu mengaji, mau melunasi hutangnya nggak ada duit. Masjid yang melunasi hutangnya. Masjid yang melunasi Pak Ibu sekalian. Kalau ada jamaah tidak ada biaya sekolah anaknya dari SD sampai sarjana, masjid yang menyekolahkan. Pak Ibu sekalian, dari SD sampai sarjana. Mohon maaf Pak, siapa sih nggak mau sekolah Islam? Siapa sih yang nggak mau sekolah pesantren? Cuman masalahnya Pak, sekolah hari ini yang bagus-bagus Islam hanya untuk orang kaya Pak. Bu, masuk SD IT, SMP IT, berapa bayarannya? 10 juta, 15 juta. Gimana orang miskin mau masuk? Beli sepatu aja nggak ada duit. Akhirnya sekolah itu untuk orang-orang kaya-kaya aja sekarang. Tambah pula sekarang kuliah, katanya uang kuliah mau dinaikkan lagi. Kan hebat itu kan. Nah, itu.
Di Masjid Kapal Munzalan, jamaah yang tidak ada biaya sekolah anaknya dari SD sampai sarjana, masjid yang menyekolahkan. Masjid Kapal Munzalan, kalau ibu ingin modal usaha, tidak perlu utang riba sama bank. Masjid yang meminjamkan. Masjid yang memodalinya. Ya, kalau mampu, kalau ada hasilnya dipulangkan. Kalau nggak ada hasil, ya sudah sama-sama menanggungnya. Tidak ada beranak-beranak uang itu. Pinjam 1 juta, balik 1 juta, walaupun lunasnya 10 tahun. Ya, misalnya. Kalau ada jamaah, tidak ada uang biaya berobat, tidak ada kartu BPJS, masjid yang melunasi membayarkannya. Masjid Jogokarian. Jangankan sendal, kalau ada jamaah hilang motornya, diganti pengurus dengan motor yang baru, mobil motor yang sama tipenya. Motor hilang diganti. Apalagi sendal. Kita sekarang mohon maaf nih Pak, pengurus-pengurus, hilang sendal, di mana sendal? Hilang, oh hilang ya. Diam aja, akhirnya jamaah pulang jalan kaki ayam. Ya belikanlah sendalnya baru. Ya, itu masjid sana Pak. Nah, mudah-mudahan masjid sini bisa seperti begitu. Ya. Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian kapal Munzalan tadi Pak, dari 1 mobil, kalau tidak salah Masjid Kapal Munzalan ini mulai difungsikan sekitar tahun 2016 kalau tidak salah. Saya ikut pelatihannya tuh, pelatihan yang kelima saya. Dari awal dia meminjam mobil jamaah, sekarang masjid itu sudah punya 30 mobil berbagai macam tipe. 3 diantaranya mobil Alphard, Pak. Mobil Alphard untuk menjemput jamaah sholat, bukan menyebut presiden, bukan menyebut gubernur, bukan untuk orang-orang kaya, untuk menjemput jamaah sholat pakai mobil Alphard. Kita doakan Masjid Al-Huda nanti punya mobil Alphard untuk menjemput jamaah sholat. Kalaupun belum ada Alphard, mobil ambulan pun jadilah. Ya supaya cepat sampai kan, bunyikan sirenenya kan supaya Saya alhamdulillah sejak saya viral ini Pak, saya pernah dikawal sama mobil ambulan 2 kali. Syukur belum mobil jenazah. Saking viralnya saya, yang mengawal saya itu mobil ambulan. Sampai tiba. Kan hebat tuh, nggak ada ustaz yang kayak begitu, cuman saya yang dikawal kayak ambulan. Kan hebat itu. Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf Pak, tanda hari kiamat itu terlontar oleh kata tokoh seorang Yahudi mengatakan, bernama Goldamir, kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Pak, kira-kira masjid kita ini kalau Jumatan penuh sampai ke atas Pak? Penuh? Pertanyaannya, subuh berapa saf? 2 saf. Jamaah yang lainnya kemana kok 2 saf? Oh karena banyak masjid. Oke, banyak masjid. Pertanyaan ini mohon maaf Pak, kalau hari raya sholatnya di mana nih? Di masjid. Penuh kan? Masjid lainnya di masjid juga. Penuh kan? Kenapa masjid raya penuh waktu hari raya? Subuh tidak penuh. Karena betul lah kata Buya Hamka, kalau ingin melihat orang Islam, lihat waktu sholat hari raya. Yang penjudi datang, yang koruptor datang, yang orang zalim suka membunuh datang, agen narkoba datang, pelacur datang, pezina datang. Itu hari raya, itu orang Islam, KTP-nya. Tapi kata Buya Hamka, kalau ingin melihat orang beriman, lihat waktu subuh. Siapa yang selalu datang waktu subuh, itulah tanda imannya. Maka Ibu, kalau ingin cari menantu Bu, jangan di kantor BRI. Ya, riba. Jangan di kantor pajak. Riba. Walau gajinya banyak, uang pajak haram tuh Bu. Ya. Nah, jangan cari di pasar, cari menantu. Kalau ingin cari menantu tuh di masjid waktu subuh. Siapa yang selalu datang ke masjid waktu subuh, ambil jadi menantu. Walau umurnya 65 tahun. Loh kok ketawa? Bapak Ibu, sekarang Ibu pilih tuh bapak-bapak itu tuh. Siapa yang rajin ke masjid, walau 60 tahun, ambil jadi menantu. Saya yakin menantu Ibu yang 65 tahun itu tidak akan selingkuh lagi. Coba nggak percaya?
Ya apa gunanya punya menantu muda, ganteng, punya mobil mewah, sarjana, SAG, S-nya, S1, S2, S4, ke masjid nggak subuh, ngapain begitu? Mohon maaf Pak, mohon maaf, di kampung saya ada sekolah STIB. Di Pariaman itu ada sekolah STIB. Sekolah Tinggi Ilmu Barua. Jadi Barua di kampung ambu Pak, sarjana Pak, nggak sombong ambu. Di kampung ambu Barua aja sarjana. Tapi yo Barua tuh nggak pernah ke surau. Barua dan sarjana tuh nggak pernah ke surau. Barua. Jadi kalau ada anak awak minantu awak le sarjana, sari ke surau, ambil dojo Barua. Hah? Oto Pajero untuk jalan-jalan ke kantor barangke kamu saji indah. Barua. Atau sakasana kaji. Itu gajinya. Jadi nggak usah bangga kalau anak menantu sarjana, nggak usah bangga. Kampung ambu Barua sarjana bu. Tapi yo Barua tuh nggak pernah baca Quran, nggak pernah ikut pengajian, nggak pernah ke surau. Barua. Ya, ini. Jadi kata tokoh Yahudi tadi itu, mereka tidak akan takut kepada umat Islam sampai masjidnya umat Islam di waktu subuh seramai waktu sholat Jumat. Makanya celik Pak Ibu sekalian, saudara kita di Palestina berpuluh tahun dibantai, nggak takut mereka itu. Saudara kita di Palestina dibantai hancur-hancuran bu, Pak. Anak kecil hancur kepalanya, nggak ada negara Islam yang melindungi, membela. Bayangkan itu. Tetapi Israel yang penjajah, Israel yang membantai itu dibantu sama Amerika yang katanya negara demokrasi, negara yang menjunjung hak asasi manusia. Amerika membantu Israel, Inggris, Jerman, Prancis, datang tentaranya, datang alat-alat perangnya, membela Israel. Saudara kita di Palestina, siapa yang merimpin tentaranya? Ada tentara Islam yang berani datang sana. Berani sama orang Islam aja bantainya. Makanya orang kafir Yahudi itu tidak takut Pak Ibu sekalian. Kenapa? Dia tahu kita cuma pandai mengutuk. Bertahun-tahun begitu Pak Ibu sekalian. Mereka mengukurnya daripada sholat subuh. Kenapa mereka mengukur sholat subuh? Karena benar kata Rasulullah, sholat yang berat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh berjamaah. Jadi kalau ada laki-laki yang sering nggak datang ke masjid waktu isya dan subuh, munafik. Dan ingat, jangan sampai orang munafik itu ada di rumah kita. Apakah suamilah namanya, apakah ayahlah namanya, anak lelakilah namanya, menantukah namanya, sholat suka di rumah sholatnya, munafik kata Rasulullah. Dalam hadis yang lain Rasulullah tegaskan, sebaik-baik sholat laki-laki yang fardu itu di masjid, sebaik-baik sholat fardu wanita itu di rumah. Tapi bila wanita meminta izin sholat di masjid, jangan dihalangi. Jadi kalau ada laki-laki yang sholat di rumah, itu namanya laki-laki solehah. Udah Pak Haji, udah Pak Umroh, sholat di rumah, haji solehah. Tempat sholat fardu bagi laki-laki itu di masjid, bukan di rumah. Di rumah itu untuk padusi. Kalau Rasulullah katakan, aku ingin segera dikumandangkan qomat dan aku berkeliling kampung sembari membawa kayu bakar. Apabila aku dapati ada laki-laki yang masih berada di rumah, sementara qomat sudah berkumandang, maka akan aku bakar rumah mereka. Dibakar Rasulullah, Pak Ibu, kalau di rumah tuh ada laki-laki yang balik, sehat, berakal, kira-kira rumah kita selamat enggak? Rumah kita selamat enggak kira-kira? Ayahnya rajin ke surau, itu pun karena udah pensiun, ya kan? Waktu dinas dulu sombong nggak tanggung, nggak pernah ke surau, rapat, meeting, udah pensiun nggak laku baru ke masjid, ya. Ayahnya rajin ke surau, anaknya dibawa enggak? Nah, kok bisa Pak Ibu sekalian bawa anak-anak sebesar ini bawa ke masjid waktu subuh? Ya kalau dia ribut-ribut lari-lari wajar, nama juga anak-anak, dunia anak-anak. Ya, tapi kalau bapak-bapak yang lari-lari yang kurang ajar tuh namanya itu. Kalau anak-anak yang lari-lari ribut wajar, itu anak-anak. Tapi kalau bapak-bapak yang ribut itu kurang ajar, sepak bapak tuh keluar tuh. Dunia anak-anak memang dunia bermain Pak Ibu sekalian. Tapi dia sambil walau dia bermain, dia sambil merekam itu. Coba lihat. Anak-anak TK nggak pandai baca, nggak pandai tulis, hafal lagu cinta nggak?
Apa lagu cinta dia? Ya, ketika itu. Jadi anak-anak ini rekamannya bagus Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu bawa dia sejak kecil ini akan terekam sama jiwanya. Dulu aku kecil dibawa sama ayahku ke masjid. Alhamdulillah. Ya. Jadi jangan diusir Pak. Anak-anak ribut tuh jangan diusir. Diarahkan saja. Jangan ribut ya. Jangan. Rasa tuh. Dah diajang deh ayah. Kiranya menantu awak kiranya. Sama cucu awak lupa. Kiranya awak hari itu cucu awak. Dah diajang deh ayah. Si ayah. Pakai. Ini anak cucu. Anak cucu bawa kiranya. Main hari-hari aja. Tapi misalnya, ya. Maka pengurus masjid hendaknya melayani umat. Ya. Di Masjid Seragen itu Pak, Masjid Al-Falah itu dibuka restoran gratis. Masya Allah, dibuka restoran. Jangan mau kalah Pak, kita di Panam kau orang punya restoran, punya kafe. Nanti kita masjid buat kafe gratis. Nih baru saya lihat nih Masjid 1 juta pemuda Pak. Sedangkan masjid 1 juta pemuda. Jamaah yang ketiduran di musola bukan diusir. Dibangunkan dikasih bantal. Dikasih bantal Pak. Bahkan dikasih kasur yang tipis itu. Kasur yang bisa berlipat tuh. Dikasih kasur, dikasih bantal. Begitu. Masya Allah. Ya. Kemudian ada jamaah yang habis sholat, istirahat, duduk. Apakah buka handphone dia, buka Quran dia. Dikasih kopi, dikasih snack. Kalau begitulah masjid Pak, apa enggak cinta orang sama masjid? Rindu orang. Kalau Masjid Al-Huda buat bentuk begitu tuh, dari Pariaman saya tunggu kemari saya sholat itu. Oh di Al-Huda tuh setiap subuh ada teh talua. Katu baik boleh tunjang. Iyo bawa dari rumah. Pak kok bisa, tapi labuah kok, tapi pinggir jalan nih kita jadikan masjid tempat yang dicintai khususnya para pemuda. Jangan kalah sama kafe-kafe Pak. Kafe wifi gratis kita buat juga masjid wifi gratis. Enak kali yang muda-muda tuh Ustaz. Biar enak dulu dia, enak-enaknya dia. Dia mabuk dia di masjid, balik dia ke masjid sudah itu lagi. Ya. Tapi sediakanlah pendampingnya, jangan dilepaskan begitu saja. Terakhir Pak, kiat bagaimana supaya masjid ramai waktu subuh. Alhamdulillah sejak saya berdakwah di berbagai daerah, di Cilacap, di Aceh Kuala Simpang, di Mandiling Natal, Tapanuli sampai ke Malaysia, saya senantiasa mengajak murid-murid saya safari touring dari masjid ke masjid, ya. Bahkan di beberapa tempat saya ajak remaja itu malam minggu tidur di masjid. Malam minggu tidur di masjid. Habis sholat isya tahsin tajwid. Habis tahsin tajwid jam 10 tidur, jam 3 bangun sholat tahajud. Habis sholat tahajud muhasabah. Habis muhasabah persiapan sholat subuh. Habis sholat subuh tabligh akbar. Habis tabligh akbar dapat sarapan gratis setiap malam Ahad, malam minggu. Jadi alihkan perhatian remaja-remaja pemuda-pemuda malam minggu di kafe-kafe. Kita buat malam minggu di masjid. Jangan mau kalah kita sama orang di kafe. Maka benar Pak, orang kafir itu tak pernah berhenti memerangi kita. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudu an dinikum istata'u. Mereka tidak pernah berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad dari agama. Nah ingat Pak, selamatkan para pemuda. Mana muda-muda kita ini? Maka ke depannya kita buat program mabit. Jadi kalau bisa Pak, entah sebulan sekali buat tabligh akbar, subuh berjamaah dan mabit. Ya. Dan itu sudah saya buat juga hari ini di Nagari Kacang, Danau Singkara. Ya, jadi buat tabligh akbar Pak setiap malam Ahad. Coba lalu sebulan sekali dulu. Ya, jadi programnya bagaimana? Tabligh akbarnya bisa setelah Isya, ya. Kemudian atau habis Isya itu pemuda-pemuda diajak tahsin tajwid sama bapak-bapak semuanya tahsin tajwid, ya. Kemudian nanti tidur. Ya tidur, kalau tidak di bawah tidur di atas misalkan. Kalau takut karpetnya kotor, kasih alas, ya, dikasih alas Pak, ya tikar-tikar yang murah-murah itu, ya, atau sediakan bantal misalkan. Kemudian nanti jam 3 malam sholat tahajud, ya, habis sholat tahajud berdoa muhasabah, habis muhasabah nanti persiapan subuh tabligh akbar, diundang semua warga-warga sekitar apa nih di Panam ini, ya.
Kemudian sudah tali alban, sediakan sarapan gratis. Ya. Yang simpel-simpel aja sarapan gratis untuk menaikkan ekonomi warga kita juga. Kok ada jamaah awak yang jual lontong. Bulan kini lontong ini kami borong, siapkan 1000 porsi lontong untuk jamaah. Ada jamaah yang buka kedai kopi, tolong sediakan teh talu atau teh manis, kopi susu, ya, untuk malam minggu besok. Jadi naik taraf ekonomi jamaah awak, ya. Kemudian habis sarapan pagi, kok yang mau kok maraton yang muda-muda itu anak-anak bawa jalan santai, ya. Itu kiat-kiat. Jadi sebenarnya Pak Ibu sekalian ada 8 strategi agar jamaah subuh bisa ramai seperti jamaah sholat Jumat. Ada 8 strateginya. Mau dengar Pak Ibu sekalian? Kalau mau saya sampaikan ini sampai subuh nggak selesai nih, ya. Nah, jadi kira-kira sanggup nggak Pak Ibu sekalian sampai subuh kita ngaji nih? Sanggup? Nah, itu jujur Ibu sekalian. Ibu itu mewakili hati saya. Saya pun tak sanggup. Tapi kalau nonton bola, kenapa harus sanggup nonton bola sampai pagi, Pak? Nonton bola orang sanggup sampai pagi. Padahal dia main bukan anaknya, bukan keluarganya, bukan lakinya, bukan menantunya. Sanggup nonton bola sampai pagi. Full! Subuh teler semuanya. Dengan bola, Allah nggak ada apa-apanya dibandingkan bola. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf Pak Ibu sekalian. Kenapa orang menilai ceramah saya keras? Sebenarnya bukan ceramah saya yang keras. Cuman memang karena saya ini campuran Pariaman, pinggir laut sama Medan. Jadi kayak gini suara saya. Ya. Kalau saya bilang seperti anjing, bisa seperlunya itu. Perumpamannya seperti anjing. Iya. Ya. Jadi kalau ada anak daro Jumara Pulai tidak sholat tu baralek, binatang. Ya. Ya. Baik Ibu sekalian, jadi maknanya saya ingin mengajak kepada kita semuanya, mari ramaikan masjid, ramaikan surau. Jangan kita saja, bawa keluarga kita, bawa menantu kita, bawa anak-anak kita. Didik mereka dari kecil. Karena pepatah mengatakan kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa, tua berubah pun tidak. Bapak sekalian dimati oleh Allah, kiranya inilah mukadimah kajian pembuka kita ya. Ini baru mukadimah nih Pak Ibu sekalian. Ya, belum materinya ini. Ya, insya Allah materinya 3 bulan berikutnya. Oh ya, baik Bapak sekalian, insya Allah mukadimah yang materinya kalau berkenan 3 tahun ke depan ya saya akan adakan safari dakwah lagi. Ya, silakan nanti segera di share kalau ada yang mengundang. Kalau khutbah Jumat silakan, ada yang mau buat gerakan subuh berjamaah kita buat bersama. Bila Bapak sekalian rahmati Allah, kita tutup majelis kita ini dengan doa kita bersama. Semoga dengan kebersamaan kita mendoa ini, kalau tidak semua diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara kita ada yang diijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan semoga kiranya Allah berkenan menyatukan hati kita, menyingkirkan perpecah belahan di antara kita, karena sekarang kita miris, banyak di antara umat Islam saling pecah belah. Ustadz ini ditahzir, ustadz itu ditahzir, ustadz ini diusir dari masjid dan segala macamnya. Karena ya itu tadilah kita diadu domba dan kita mengikuti rentak orang kafir, kita diadu domba Bapak sekalian. Kadang jenggot sama panjang, jubah sama gantung, jidat sama hitam, ya karena nggak satu pengajian musuh, ya. Enggak. Waalaikumsalam. Ya, diberi salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena bukan satu pengajian. Nah, jadi mudah-mudahan ya baik kita yang berjenggot atau enggak, kita satu soft dalam barisan, ya. Nah, baik kita celana gantung atau enggak, kata Ustaz Abdul Somad, jangan permasalahkan celana gantung apa enggak, yang enggak bercelana baru kita permasalahkan, ya. Nah, demikian saja, mari kita tutup majelis kita dengan doa bersama. Nabda bi al-Fatihah, Ummul Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki Allahumma inna nas'aluka bi rahmatika ya Allah. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika ya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تؤاخذنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada malam hari ini kami hadir di rumah-Mu ya Allah. Kami bermunajat kepadamu ya Allah. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan ya Allah. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang beriman dan bertakwa, agar kiranya iman dan takwa kami menyelamatkan kami, memberikan anugerah kebahagiaan di dunia dan di akhirat kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka dengan kasih sayang-Mu yang mulia sebagaimana mereka menyayang kami di waktu kecil. Ya Allah, lampaukanlah kuburan orang tua kami yang telah tiada. Jauhkan mereka daripada siksa kubur dan anugerahkanlah kepada mereka nikmat kubur. Begitu pula anugerahkanlah kepada guru-guru kami, kepada pendidik-pendidik kami, kepada alim ulama kami, ustadz-ustadz kami. Begitu pula kepada pemimpin yang taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah negeri kami daripada musibah dan malapetaka bencana ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami. Anugerahkanlah kepada kami pemimpin yang beriman dan bertakwa. Hancurkanlah pemimpin yang zalim yang tidak mau bertobat kepadamu ya Allah. Hancurkanlah pejabat-pejabat yang menguras harta negeri ini untuk memperkaya diri mereka dan menyengsarakan rakyat-rakyat mereka ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin. Muliakanlah saudara kami di Palestina ya Allah. Sungguh kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong saudara kami di Palestina ya Allah. Kami melihat setiap harinya anak-anak muslim, anak-anak kami juga ya Allah, mereka hancur berkeping-keping tubuh mereka ya Allah. Para wanita terhina, orang tua kehilangan anaknya, anak kehilangan orang tua ya Allah. Mereka dibantai di mana-mana tanpa ada pembelaan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami, tidak bisa berbuat apa-apa ya Allah. Hanya sebatas doa yang bisa kami berikan untuk saudara kami ya Allah. Sungguh mereka lah orang-orang yang mulia, orang yang kuat di muka bumi ini ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'il. Jadikanlah mereka mati syahid dalam mempertahankan akidah mereka ya Allah. Hancurkanlah orang-orang zalim Yahudi, Israel, laknatullah alaih. Hancurkanlah tentara mereka, hancurkanlah pasukan mereka, hancurkanlah persenjataan mereka ya Allah. Amerika yang terlaknat, Jerman yang terlaknat, Perancis yang terlaknat, yang bersubahat berbuat makar untuk menghancurkan saudara-saudara kami. Begitu pula kami di Indonesia ini ya Allah. Jagalah, lindungilah ulama-ulama yang jujur, yang berani menyampaikan kebenaran, mengingatkan para pemimpin yang zalim ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Filistin ya Allah. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Indonesia ya Allah. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, satukanlah hati kami di masjid ini ya Allah. Semua yang hadir di masjid ini ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di masjid ini kami berkumpul ya Allah. Pertemukanlah kami di surgamu bersama ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.